Antum mau tinggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka tolong tinggalkan pembagian Al-Quran juz, rubu', hizb. Karena di zaman Rasulullah tidak ada. Jika antum mau meninggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka jangan baca Al-Quran di mushaf lagi. Karena di zaman Rasulullah Quran belum dibukukan. Mungkin antum bisa baca di papan, atau bisa baca di kulit binatang, atau bisa baca di tanah keras, atau bisa baca di fasilitas lain yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah baik, maka tolong jangan baca Al-Quran dengan harakat, jangan baca Al-Quran dengan niqat, karena harakat dan niqat itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah yang baik itu, tolong jangan pelajari ilmu tajwid, karena ilmu tajwid tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di video kali ini kita akan meluruskan kembali syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh YouTuber Mesir, yaitu Ammi Fulli. Kita sapa dulu teman-teman ya. Kaif halak ya Am? Akhbaruk ya Am? Zayak ya Am? Nam. Ya, itulah sapaan dari logat Mesir, teman-teman. Baik teman-teman, di video kali ini beliau termasuk salah seorang YouTuber yang membela adanya bid'ah hasanah, sehingga meyakini bahwa Maulid Nabi termasuk bid'ah hasanah, katanya demikian. Baik teman-teman, kita dengarkan dulu, nanti kita akan sanggah dan kita akan luruskan syubhat-syubhat yang beliau bawakan. Ulangi kajian ini dari awal. Sudah kita jelaskan apa itu istilah bid'ah, teman-teman. Kalau antum mau tinggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka tolong tinggalkan pembagian Al-Quran juz, rubu', hizb. Karena di zaman Rasulullah tidak ada. Jika antum mau meninggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka jangan baca Al-Quran di mushaf lagi. Karena di zaman Rasulullah Quran belum dibukukan. Mungkin antum bisa baca di papan, atau bisa baca di kulit binatang, atau bisa baca di tanah keras, atau bisa baca di fasilitas lain yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah baik, maka tolong jangan baca Al-Quran dengan harakat, jangan baca Al-Quran dengan niqat, karena harakat dan niqat itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah yang baik itu, tolong jangan pelajari ilmu tajwid, karena ilmu tajwid tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya syabab, perlu sekali kita Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaif halak ya Am? Akhbarak ya Am? Ta'mil ya Am? Kabar demag ya Am? Baik teman-teman, barusan kita dengarkan bagaimana syubhat yang dilontarkan oleh Ammi Fulli. Ya, Masya Allah. Ini lucu teman-teman ya, sangat lucu. Sebenarnya syubhat seperti ini teman-teman sudah sangat basi sekali. Para ulama-ulama Ahlussunnah sudah sabar sekali, dan sudah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka. Ya, syubhat-syubhat seperti ini sudah diluruskan dan sudah dibantah. Ya, jadi inilah teman-teman ya, kalau seseorang tidak memahami definisi bid'ah secara benar, maka akan rancu pemahamannya. Baik teman-teman, maka kita
sekarang akan membantah, meluruskan syubhatnya. Katanya kalau kalian melarang maulid Nabi atau bid'ah hasanah, berarti tidak usah membaca Al-Quran pakai mushaf. Tidak perlu membaca Al-Quran pakai harokat maupun titik. Ya, tidak usah kalian mempelajari ilmu tajwid karena nggak ada di zaman Nabi. Wih, keren ya, Masya Allah ya Am. Ini syubhat teman-teman, sangat mudah sekali dijawab. Sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah. Di sini teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Mungkin Ammi Fulli harus buka-buka buku lagi ya. Tentang bab pembahasan masalihul mursalah. Ya, sebagian orang mencampur adukkan masalihul mursalah, membenturkan dengan perkara bid'ah. Masalihul mursalah dalam bab usul fiqh ini bukan bagian dari bid'ah. Karena masalihul mursalah itu murni adalah wasilah. Wasilah untuk memahami syariat. Hanya wasilah saja. Berarti dia kembali kepada urusan duniawi. Ya, urusan duniawi. Paham teman-teman? Masalihul mursalah ini mendukung. Ya, mendukung dari khamsah daruriyat. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya istilah khamsah daruriyat. Jadi Islam ini teman-teman ada 5 pokok daruriyat yang harus kita jaga teman-teman. Iya, yang harus kita jaga. Islam menjaga akal. Islam menjaga agama. Tujuan Islam menjaga jiwa. Ya, tujuan Islam menjaga kehormatan. Tujuan Islam menjaga darah. Nah, sedangkan masalihul mursalah ini kembali kepada tujuan syariat Islam. Menjaga akal, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, dan menjaga darah. Ana kasih contoh teman-teman ya. Dalam pembahasan masalihul mursalah. Di zaman sekarang, itu pemerintah mewajibkan memakai helm dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas, memakai helm itu kan tidak ada di zaman Nabi. Ya. Apakah kita katakan bid'ah? Iya, bid'ah secara bahasa. Betul. Tapi secara syariat, apakah bid'ah? Tidak. Karena aturan pemerintah memakai helm, mentaati peraturan lalu lintas, ini mendukung untuk menjaga apa teman-teman? Jiwa. Untuk menjaga jiwa dan darah. Kalau seandainya, ya, jadi sesuai dengan tujuan syariat, menjaga darah, menjaga jiwa. Coba kalau seandainya orang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, tidak memakai helm, akan banyak terjadi kecelakaan. Sehingga perbuatan yang dimunculkan baru di zaman sekarang yaitu mentaati peraturan pemerintah dalam urusan dunia ini ya. Kemudian memakai helm sekalipun tidak ada di zaman Nabi, ini bukan bid'ah teman-teman. Ya, karena apa? Sesuai dengan tujuan syariat. Didukung oleh syariat, menjaga jiwa dan menjaga darah. Paham sampai sini teman-teman? Ya, kalau sampai sini paham nanti gampang memahaminya. Memahami tadi nanti pembahasan ilmu tajwid dan seterusnya. Sekarang kita akan kiaskan ke pembahasan mempelajari ilmu tajwid. Kemudian bahasa Arab, kan nggak ada di zaman Nabi itu belajar ilmu tajwid. Nggak ada di zaman Nabi itu mushaf, nggak ada. Kan berarti mempelajari ilmu nahwu shorab juga nggak ada di zaman Nabi. Oke.
Perhatikan teman-teman, antara bid'ah dengan masalihul mursalah. Saya ulangi lagi, masalihul mursalah itu perkara yang bersifat duniawi tapi didukung oleh syariat karena menjaga 5 perkara tadi. Sekarang perhatikan, di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak ada mushaf. Mungkin sebagian mereka mengatakan berarti kalau kamu mengatakan bid'ah, ya udah gak usah baca Quran pakai mushaf. Karena di zaman Nabi tidak ada katanya. Gak usah belajar ilmu tajwid, gak usah belajar ilmu nahwu shorof, gak usah belajar ilmu mustalah hadis. Sabar ya Am. Ami harus membedakan tadi masalihul mursalah dengan perkara bid'ah. Jangan dicampur aduk. Perhatikan, mempelajari ilmu tajwid di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam ini memang tidak ada. Tapi kenapa para ulama membukukan ilmu tajwid di zaman sekarang? Karena kita jawab, di zaman Nabi itu belum dibutuhkan ya Am. Belum dibutuhkan. Karena dulu para sahabat, mereka hidup bersama Nabi, mereka masih fasohatul lisan. Lisan mereka masih fasih membaca Al-Quran. Jadi tidak ada kebutuhan dan kepentingan untuk mempelajari ilmu tajwid atau membukukan ilmu tajwid. Ya, karena masih fasih. Mereka hidup di zaman Nabi, ya bersama para qori di zaman itu, jadi belum dibutuhkan. Nah, para ulama di zaman sekarang kemudian membukukan ilmu tajwid. Tujuannya apa? Untuk menjaga agama tadi. Kembali kepada tujuan syariat. 5 perkara tadi. Khamsah doruriyat. Yaitu menjaga agama tujuannya. Karena kalau tidak dibikin ilmu tajwid, ya sedangkan zaman telah berakhir. Para sahabat sudah banyak meninggal. Maka supaya agama ini tetap terjaga, bacaan Quran agar terjaga sesuai dengan ilmu tajwid, makhraj, sifat hurufnya, maka para ulama membukukan kitab tajwid. Tujuannya apa? Bukan menambah-nambah syariat, bukan. Tapi hanya wasilah memudahkan orang mempelajari Al-Quran. Bid'ah enggak? Bukan. Mungkin secara bahasa oke lah. Tapi secara syariat tidak. Karena didukung oleh syariat. Itu apa? Didukung syariat untuk menjaga agama. Coba kalau nggak ada ilmu tajwid, maka tidak bisa. Ya, tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik sebagaimana Nabi dan para sahabatnya. Sama dengan bahasa Arab. Di zaman dulu belum dibutuhkan nahwu shorof karena mereka bahasanya masih fasih. Bahasa Arabnya masih fasih, fasohah. Jadi belum perlu, nggak butuhkan. Nah, para ulama sekarang membukukan, mempelajari ilmu tajwid, ilmu bahasa Arab agar menjaga bahasa Arab ini terjaga sesuai dengan lisan Nabi dan para sahabatnya. Tujuannya itu am. Jadi nggak ada istilah menambah-nambahi. Syariat nggak ada. Hanya wasilah untuk menjaga agama. Begitu ya. Jadi ini masuk bab masalihul mursalah. Bukan bid'ah ya am. Jadi ammi harus dipahami ini. Kemudian teman-teman, poin yang terakhir teman-teman. Mungkin harus saya sampaikan juga di sini. Biar tidak salah paham. Ya, tidak salah paham. Terkait masalah sunnah. Ya, ini harus kita singgung nih, harus kita jelaskan ya am. Ya ammi, fahimni bizzai, fahimta bizzai ya am. Kalau sudah paham, ana mohon diperhatikan di sini. Sunnah itu ada 2 teman-teman. Ada sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah mungkin kita sudah paham ya. Sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita amalkan. Kita juga mengikutinya, mengamalkan juga, sebab mencontoh Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka namanya sunnah fi'liyah. Yang dikerjakan Nabi, kita kerjakan.
karena mencontoh Nabi, namanya sunnah fi'liyah. Ini sudah dipahami insya Allah. Nah, di sana ada namanya sunnah tarkiyah. Mungkin ini jarang diketahui teman-teman ya. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi dan kita juga meninggalkannya. Ini juga bagian dari sunnah tarkiyah. Meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Ini juga bagian dari sunnah tarkiyah. Nah, perlu teman-teman pahami, ya ammi, bahwa yang ditinggalkan Nabi alaihi salatu wassalam, yang tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ada 3 keadaan. Perhatikan teman-teman, ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Rasulullah SAW ketika tidak mengamalkan, tidak melakukan perbuatan tersebut. Yang pertama, adamul muqtadha fihi. Bisa jadi belum dibutuhkan. Tidak ada tuntutan untuk melakukannya. Belum dibutuhkan. Ya, belum dibutuhkan di zaman itu. Kayak tadi. Ya, seperti tadi apa namanya? Membukukan kitab tajwid. Kemudian apa? Membukukan pelajaran nahwu shorof. Belum dibutuhkan. Kenapa? Karena di zaman tersebut ya, para sahabat mereka hidup bersama Rasulullah SAW, masih fasih bahasa Arabnya, masih bagus ilmu tajwidnya, jadi nggak perlu dibukukan. Jadi belum ada tuntutan, belum ada kepentingan di waktu itu. Ya, paham sampai sini teman-teman ya? Maka Rasulullah tidak melakukannya. Atau Rasulullah belum mampu untuk melakukannya. Belum mampu ya. Seperti mungkin pakai mikrofon, kan belum mampu, belum bisa mengadakan di waktu itu. Ya, mikrofon belum mampu. Atau tadi apa? Naik haji pakai pesawat. Ya, belum mampu di zaman itu. Ya, dia Rasulullah tidak melakukannya, tidak melakukannya, meninggalkan perbuatan tersebut karena bisa jadi belum ada kebutuhan, belum dibutuhkan. Atau tadi apa? Tidak mampu untuk melakukannya. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya mani, adanya penghalang. Wujudul mani. Rasulullah SAW tidak melakukan ya amalan tersebut. Perbuatan di zamannya bisa jadi karena ada mani, ada penghalang, mawani. Contohnya, membukukan Al-Quran. Kan nggak mungkin toh. Karena di zaman Rasulullah SAW masih turun wahyu. Yang wahyu turun berangsur-angsur. Jadi ada penghalang di waktu itu. Sehingga Nabi belum bisa membukukannya. Ya, adanya penghalang. Kayak tadi juga sama ya. Belum mampu. Maksudnya penghalang bisa jadi belum mampu. Kayak bikin pesawat, bikin mikrofon. Ya. Atau tadi apa? Membukukan Al-Quran karena wahyu masih terus turun berangsur-angsur. Jadi belum bisa dibukukan. Kemudian, yang ketiga. Jadi ingat teman-teman ya, 1 dan 2 tadi gimana? Perkara yang ditinggalkan, tidak dilakukan oleh Rasul SAW. 1, bisa jadi Rasulullah belum membutuhkannya. Ya, belum dibutuhkan. Atau yang kedua, Rasulullah nggak mampu untuk melakukannya. Atau yang ketiga, bisa jadi Rasulullah SAW ada penghalangnya. Ada penghalang sehingga beliau mengurungkan, tidak melakukannya. Nah, pertanyaannya di sini. Kalau ada sesuatu yang Rasulullah SAW itu mampu untuk melakukannya. Ingat ya, mampu untuk melakukannya. Yang kedua, tidak ada penghalangnya. Rasulullah di waktu itu, di zaman itu mampu untuk melakukannya. Dan juga tidak ada penghalangnya. Tapi Rasulullah tidak mau melakukannya.
berarti menunjukkan amalan tersebut tidak disyariatkan. Dan jika dilakukan di zaman sekarang, maka disebut dengan perkara bid'ah, terutama dalam masalah agama ya. Kita contohkan Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi. Sekarang mampu nggak Rasul SAW merayakan Maulid Nabi? Mampu nggak? Sahabat Rasul mampu nggak? Mampu dong. Sahabat Utsman bin Affan banyak duitnya. Abdurrahman bin Auf banyak duitnya. Abu Bakar juga banyak duitnya. Mampu. Mereka mungkin bisa nyembelih 100 onta pun bisa. Ya kan? Mereka mampu untuk merayakan Maulid Nabi di zaman Nabi. Ya. Ada penghalangnya? Nggak ada penghalang. Kalau itu ibadah kan? Apalagi mereka sangat semangat sekali untuk melakukan ibadah. Mereka mampu untuk melakukannya. Mereka juga tidak ada penghalang di waktu itu. Tapi nyatanya, faktanya, Nabi dan para sahabatnya tidak melakukan acara tersebut. Tidak melakukan perayaan tersebut. Ini menunjukkan apa yang ditinggalkan Nabi dan para sahabatnya. Kalau kita tinggalkan, juga disebut sunnah tarkiyah. Ya, kalau kita tinggalkan apa yang Nabi tinggalkan, maka kita juga berpahala, yaitu karena kita melaksanakan sunnah tarkiyah. Coba dijawab ya Am. Ya Ami, coba dijawab. Kira-kira Nabi mampu nggak merayakan Maulid? Nabi dan para sahabatnya mampu nggak merayakan Maulidan? Mampu kan? Kemudian ada nggak penghalang di zaman itu? Tidak ada kan? Ya, tapi kenapa Nabi meninggalkannya? Menunjukkan bahwasannya amalan tersebut tidak disyariatkan. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau seandainya amalan tersebut amalan yang baik, maka mereka para sahabat akan lebih dulu mengamalkannya, lebih dulu berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Kif halak ya Am? Fahimni bizai ya Am? Jelas ya Am? Jadi itu masalahnya. Ya, itu jadi mudah sekali. Jadi jangan mencampur adukkan antara bid'ah dengan masalihul mursalah. Nah, kalau di zaman Nabi belum ada kebutuhan di waktu itu. Ya, kemudian Nabi tidak mampu untuk melakukan di zaman itu. Ya, kemudian terjadi di zaman sekarang. Itu bukan namanya bid'ah. Berarti muncul di zaman sekarang. Itu bukan bid'ah. Itu para ulama menyebutkan masalihul mursalah. Jadi perlu diperhatikan ya. Sesuatu yang ditinggal Nabi itu perlu diperhatikan. Bisa jadi karena ada penghalang, bisa jadi karena belum mampu untuk melakukannya, bisa jadi karena belum ada kebutuhan di zaman itu. Nah, kalau dia mampu untuk melakukannya, tidak ada penghalang di zaman itu, ternyata tetap ditinggalkan, maka kalau kita munculkan sebuah amalan di zaman sekarang, itu yang disebut bid'ah ya Am. Kabar demag ya Am. Sekarang sudah paham ya Ammi? Jelas? Jelas ya. Jadi ingat, coba dibuka lagi tentang usul fikih inda alil hadis. Di situ dijelaskan perbedaan antara masalihul mursalah dengan perkara bid'ah. Jadi jangan dicampur aduk ya Am. Karena syubhat ini syubhat yang sudah basi teman-temannya. Sudah basi, berbau terasi. Udah para ulama sudah menjelaskan berulang-ulang. Tapi ya Ahlussunnah wal Jamaah tetap bersabar ya dengan syubhat yang seperti ini. Coba kalau mau belajar dibuka-buka lagi, insya Allah akan Allah berikan petunjuk, insya Allah pemahaman yang lurus. Ya monggo ya. Monggo teman-teman bisa dipikirkan lagi coba. Kalau memang Maulid Nabi adalah perkara yang disyariatkan, ya, siapkah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Seandainya kita bertemu dengan Rasul SAW, mampu nggak kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam bertanya kepada kita,
apakah amalan tersebut disyariatkan? Berani kita menjawab, iya disyariatkan ya Nabi. Siapa yang bilang? Kalau kita menjawab, kan kata ulama, kata ini, kata ini. Beranikah kita mengatakan demikian? Nabi akan menjawab, kenapa engkau tidak membela sunnahku? Justru engkau membela ucapan manusia. Berani kita ya Am? Ya Am? Baik ya Am, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik untuk kita semuanya agar kokoh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.